Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Firdaus dari Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, kelas F yang ber-NPM 211010354. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PUE BI. Pembahasan kita pada kali ini yang pertama definisi EYD dan PUE BI. Yang kedua penulisan huruf, yang ketiga penulisan kata, yang keempat penulisan unsur serapan, dan yang terakhir pemakai tanda baca. EYD. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI merupakan pengganti dari EYD yang selama ini sudah kita kenal sebelumnya. Penulisan huruf. Yang pertama huruf abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Yang kedua, ada huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf. Yang ketiga huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Yang keempat, huruf diftong. Terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam, huruf kapital. Huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf atau kata dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir, huruf tebal. Huruf yang dicetak tebal atau berat. Huruf tebal terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf biasa. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf yaitu BC, DF, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital. Pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama, agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang mengikuti nama orang. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring yang pertama dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pusaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau sebab. Penulisan kata. Kata dasar, kata perimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemanggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dari akronim. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Kata perimbuhan, imbuhan awal, sisipan akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran dasarnya. Yang selanjutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsur. Selanjutnya, gabungan kata. Gabungan kata adalah yang
mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang selanjutnya kata perimbuhan. Huruf diftong yaitu AU, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Yang selanjutnya kata depan. Seperti DI, KE, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Partikel, serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Yang selanjutnya singkatan dan akronim. Singkatan orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan titik pada setiap unsur singkatan itu. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, penyerapan unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah, bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Pemakaian tanda baca titik, yang kedua koma, yang ketiga titik koma, yang keempat titik dua, yang kelima tanda hubung, yang keenam tanda pisah, yang ketujuh tanda tanya, ke-8 tanda seru, yang ke-9 tanda petik, yang ke-10 tanda kurung. Yang pertama tanda titik. Tanda titik dipakai di akhiri kalimat pernyataan. Yang kedua tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Yang ketiga titik koma dapat dipakai dengan pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam bentuk kalimat majemuk. Yang keempat titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kelima tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang dipenggal oleh penggantian baris. Yang keenam tanda pisah dapat digunakan sebagai penanda jika ingin menyisipkan suatu kata maupun kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Yang ketujuh tanda tanya sesuai kaidah hanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Yang ke-8 tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa keseruan atau pemerintah. Selanjutnya tanda petik digunakan sebagai pengapit kutipan langsung yang berasal dari seseorang, sumber pustaka, atau bahan tulis lain. Yang terakhir tanda kurung digunakan sebagai tanda tambahan keterangan maupun penjelasan dalam suatu kalimat. Sampai sini sajalah penjelasan saya pada kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.